Ibu tahu nggak? Kunci baiti jannati, rumahku syurgaku, bukan pada anak, bukan pada suami, tapi pada istri. Jadi kalau pengen rumah layaknya syurga, lihat istri yang ada dalam rumah. Bisa nggak dia ngejadiin rumah tuh layaknya syurga? Suami bakal ikut ke syurga kalau istrinya menjadikan rumahnya syurga. Suami pulang, Assalamualaikum, lagi capek nih, banyak masalah di kantor, kerja di Sudirman, belum macetnya dari ujung sampai Cilerek sini, ya. Pulang ke rumah capek, pengennya disambut sama istri, istri juga capek katanya ngurusin anak, tapi minimal senyum istri itu jadi semangat suami. Kenapa banyak pertengkaran? Karena dua-dua saling mengasih-ngasih. Aku capek, aku juga capek. Aku tadi macet di jalan, kamu tapi macet gak ngurusin anak. Udah aduh, nasibnya nanti pas pillow talk lagi sayang-sayangan ayah, tahu gak, mama tuh capek banget ngurusin anak. Ayah juga banyak tuntutan di kerjaan mah. Nah itu biasanya gak berantem tuh, sambil sayang-sayangan ujung-ujungnya Allahumma gitu deh. Apa bu? 10 harapan suami kepada istrinya. Dalam hati, ini yang sebenarnya ia inginkan. Pertama, diterima apa adanya, bukan dibandingkan. Ia ingin merasa cukup sebagai suami, bukan terus dibandingkan dengan suami orang. Kedua, dihormati, terutama saat berbeda pendapat. Suami itu butuh dihormati, bukan selalu dituruti. Cara istri berbicara, itu bisa mengangkat atau menjatuhkan hatinya loh. Ketiga, dihargai usahanya sekecil apapun. Mungkin tidak romantis, tapi ia berjuang dengan caranya. Dia itu ingin dilihat, bukan dianggap biasa saja. Keempat, didengarkan meski dia tidak pandai bicara. Banyak pria diam karena merasa tidak didengar. Nah, dia ingin tempat yang aman untuk bisa membuka dirinya. Kelima, diterima sebagai manusia yang lelah. Kadang dia hanya ingin pulang dan tenang, bukan dituntut saat tenaga sudah habis. Keenam, dipercaya bukan dicurigai. Kepercayaan itu kekuatan bagi suami. Tanpanya, ia bisa merasa kecil di rumahnya sendiri. Ketujuh, suami mau dibuat nyaman di rumah. Bukan rumah yang sempurna, tapi suasana yang membuatnya ingin pulang setiap hari. Kedelapan, didukung di dalam peran dan tanggung jawabnya. Suami ingin merasa bahwa istrinya percaya padanya, bahwa dia mampu, walaupun kadang-kadang dia goyah. Kesembilan, dihargai sebagai pemimpin, meski tidak selalu benar. Suami itu ingin didampingi, bukan dikendalikan. Kesalahan bukan berarti tidak layak dihormati. 10, didoakan secara diam-diam. Ia ingin tahu bahwa istrinya juga mendoakan di dalam diam, sebagai imam, suami, dan ayah bagi mereka. Demikian. Taat dan manut kepada suami bagi perempuan itu suatu hal yang berat. Iya, karena itulah salah satu ganjarannya adalah surga. Berat karena kita punya pendapat dong. Kita juga ngerti lah masalah ini misalkan. Kita juga ngerti lah masalah apa gitu. Kita juga punya pendapat dong, dan kita yakin pendapat kita itu benar gitu. Disitulah ketika pada saat kita sudah merasa yakin pendapat kita benar, kita itu harusnya dihargai lebih dan segala macam. Akhirnya di situ kita ada mulai bibit-bibit, ngapain sih saya nurut sama kamu, ngapain sih saya dengerin kamu juga gak mau dengerin aku. Mulai. Kalau misalkan kita udah mulai agak menceng, setan itu gampang banget masuknya. Ya, makanya ketaatan kepada suami itu suatu hal yang harus dilatih. Bukan satu hal yang kayak ujuk-ujuk, aku bisa langsung taat, celing gitu, enggak. Harus sesuatu hal yang harus mulai dilatih. Karena tidak semua istri, tidak semua perempuan mampu untuk menundukkan, mampu untuk ikhlas. Akhirnya pendapatnya tidak digunakan. Ikhlas akhirnya apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Namun di balik keikhlasan ini insya Allah akan ada kebaikan dan ada keberkahan. Apalagi kalau misalkan kita meniatkan diri, ya Allah, aku itu taat sama suami, pendapatku nggak didengar, nggak apa-apa, apa yang aku mau itu tidak didapat, nggak apa-apa, aku ridho ya Allah. Karena ini adalah salah satu bentuk pembuktian bahwa aku taat kepada suamiku. Selama konteksnya ketaatannya tidak melanggar syariat Islam. Ya. Sejak kapan kalian tahu, semengerikan inilah hisabnya seorang istri. Sebelum Allah hisab solatnya, sebelum Allah hisab puasanya, sebelum Allah hisab zakatnya, maka Allah akan datangkan dahulu suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu akan bertanya kepada suaminya,
Bagaimana kehidupan istrimu ketika dia aku takdirkan menemanimu? Maka karir tertinggi seorang perempuan bukan tentang apa pekerjaan yang membuat dia kaya, tetapi pencapaian tertinggi seorang wanita perempuan adalah ketika suami ridho akan kamu sebagai istrinya. Kelak ketika istri meninggal dunia, kemudian secara otomatis jika lisan suami mengatakan, "Saya ridho akan dia," maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala catat nama istri di dalam 8 pintu surga. Jadi buat Anda para istri, taat dan patuhlah Anda terhadap suami Anda. Karena menaati suami merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, jika iblis ingin menghancurkan sebuah keluarga, maka dia akan mulai dari ibunya. Kira-kira seperti inilah instruksi iblis kepada anak buahnya. Pertama-tama, kamu harus incar dulu ibunya. Beri dia perasaan akan rasa lelah bertubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Nah, jika dia sudah merasa lelah, ambil rasa syukurnya. Biarkan dia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga, dan juga buatlah dia merasa bahwa dia tidak memiliki apapun selain rasa lelah yang didapatnya. Nah, setelah kau ambil rasa syukurnya, buatlah dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah dia merasa kurang dan kurang dan kurang. Kurang perhatian, kurang dihargai, kurang gaji, pokoknya kurang segalanya, khususnya dari sisi materi. Sehingga akhirnya dia mudah mengeluh kepada suami dan juga anak-anaknya. Oh ya, sibukkan juga pandangan matanya untuk bisa melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Dan buatlah dia lupa akan kebaikan yang dimiliki. Buatlah dia merasa minder dan merasa tidak berharga. Nah, jika itu semua sudah terjadi, ambil juga sabarnya. Gaduhkanlah hatinya agar dia merasa ada banyak hal yang berantakan di dalam rumahnya. Buatlah dia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anaknya dan dari suaminya. Oh iya, jangan lupa juga untuk menggoda lisannya untuk berkata kasar, marah-marah, dan tidak bersudahan dengan nada yang tinggi. Sehingga nanti anak-anak akan mencontohnya dan tidak menghargai dia lagi. Dan dari situ bertambahlah kemarahan demi kemarahan. Sehingga tanpa mereka sadari, rumah yang mereka tinggal menjadi hilang aura surganya. Dan akhirnya disitulah kita akan berhasil perlahan merusak rumah itu dari pintu seorang ibu. Wow, yang baru saja Anda dengar mungkin terdengar sangat mengejutkan. Tapi sesungguhnya mungkin itu pun pernah kita alami. Jadi untuk semua wanita yang sekarang sedang menonton video ini, sadarlah bahwa kamu memegang peranan yang amat sangat penting untuk keluargamu. Lelah yang tidak selesai bisa menjadi tempat masuknya iblis. Dia bisa mengambil bahagiamu, dia bisa mengambil rasa sabarmu, dan mengambil rasa syukurmu. Jangan biarkan iblis mengambil semua itu. Jika kamu lelah, istirahatlah. Jika kamu resah, berbagilah. Kamu gak sendiri kok. Sesungguhnya banyak yang sayang dan peduli. Kamu pun juga harus bisa menyayangi dan menghargai dirimu sendiri. Ringankan tugasmu dan jangan menekan dirimu terlalu keras. Sesekali gak masalah kok rumahmu kotor, dan gak masalah juga betapa banyaknya pekerjaan yang belum kau tuntaskan. Karena sesungguhnya mereka butuhkan bukanlah seorang ibu yang sempurna, tapi yang anak dan suami kita butuhkan adalah seorang ibu yang bahagia. Jadi, jangan terjebak dalam waktumu. Sungguh tugas muliamu jauh lebih penting daripada sekedar rutinitas yang kamu lakukan setiap harinya. Istirahatlah, beri waktu untuk dirimu sendiri. You deserve to rest. Kamu layak kok untuk istirahat sejenak, berhenti sejenak untuk melihat betapa banyak kebaikan yang kamu punya. Betapa manisnya keceriaan anak-anakmu, dan betapa bertanggung jawabnya suamimu. Rasakan pelukannya, dan disitulah kamu akan menyadari ada cinta dan ketulusan yang bisa kamu rasakan. Kamu berharga, dan jangan pernah lupakan hal itu. Jika kamu melihat peran ini sebagai beban, maka kamu hanya akan sampai pada titik lelah. Tapi percayalah, peranmu jauh lebih besar dari semua keluhanmu. Jadi, jangan biarkan iblis merusak bahagia dengan mengambil rasa sabar dan syukurmu. Jagalah hatimu, jagalah rasa bahagiamu. Karena sesungguhnya, disitulah benteng pertahanan terpenting untuk keluargamu. Perempuan yang cantik akan kalah dengan perempuan yang bisa dinasihati. Karena laki-laki yang tulus tidak akan memandang cantikmu, tapi sikapnya yang nurut akan perkataannya.
Karena sejatinya kodrat laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Setiap anak yang membahagiakan orang tuanya, hidupnya pasti bahagia. Setiap anak yang memprioritaskan kenyamanan orang tuanya, hidupnya akan diprioritaskan oleh Allah. Dan setiap orang yang mengutamakan orang tuanya, hidupnya bakal diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya, wahai perempuan yang punya suami, bantulah suami Anda di dalam mereka berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga para kaum lelaki, suruh istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Meskipun seorang istri, mereka lebih diwajibkan berbakti kepada suaminya ketimbang daripada orang tuanya. Akan tetapi suami yang baik, suami yang saleh, senantiasa memerintahkan kepada istrinya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kerja atau tidak, dia suamimu, berilmu atau awam, dia imammu, romantis atau cuek, dia ayah dari anak-anakmu, lembut atau kasar, dia yang menafkahimu. Sudah berapa kali suaramu meninggi di hadapannya? Berapa kalikah engkau menghargai pendapatnya? Suamimu adalah surga dan nerakamu. Syukuri keberadaannya, meskipun banyak kekurangannya, selagi Allah belum mengambilnya. Bagaimana hukum seorang istri yang tidak mampu menaati suami karena kepentingannya sendiri ataupun kepentingan orang tuanya? Terus kalau udah nikah nggak nurut, ngapain nikah gitu loh. Makanya sebelum nikah mikir panjang-panjang mau nurut sama yang kayak gimana gitu loh. Karena kalau sudah terjadi ijab kabul, itu aras bergetar loh. Malaikat semua menangis. Karena ijab kabul yang disebut oleh seorang suami memindahkan tanggung jawab dosa ke pundak dia. Perempuan kalau sudah dinikahi dengan ijab kabul tadi, udah tenang, semua dosanya ditanggung oleh suami. Makanya pintu sorga yang paling gampang buat perempuan, nikah. Paling gampang. Tapi jangan salah pilih, karena wajib patuh nantinya. Perempuan bikin dosa sebanyak apapun, kalau sudah nikah, suami yang nanggung. Oh, cakep nih, bagus. Kesetiaan kepada suami bukanlah sesuatu yang diminta oleh suami, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita berharga tidak akan pernah merespon laki-laki lain meskipun keadaan ekonomi suaminya sedang sulit, karena baginya kehormatan dan ketaatan kepada Allah jauh lebih bernilai daripada godaan dunia. Sekali saja istrimu meminta cerai, 500 tahun dia dijauhkan dari surga. Bayangkan, jika berkali-kali. Tapi ingat, jika dia taubat, maka terhapus dosa-dosanya kepada suaminya. Jika suami menceraikan, maka dosa istri terbawa sampai mati. Bila punya istri yang minta selalu dipenuhi keinginannya dan tidak bisa dilarang, maka pulangkan saja ke orang tuanya. Ketahuilah bahwa tidak semua keinginan perempuan perlu dituruti. Karena jika seorang laki-laki selalu menuruti tanpa berpikir panjang, bisa saja hal itu berujung pada masalah besar. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa saat memakan buah kuldi menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang bisa membawa konsekuensi berat. Dalam kehidupan modern, banyak contoh di mana laki-laki jatuh dalam kesulitan karena terlalu menuruti keinginan pasangannya. Entah itu dalam hal materi, gaya hidup, atau keputusan besar lainnya. Seorang pria yang bijak harus tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata tidak. Menyayangi dan menghormati pasangan itu penting, tapi tetap harus dengan logika dan prinsip yang kuat, bukan sekadar mengikuti tanpa berpikir.